channel, kembali lagi dengan saya Via. Dan di channel Motivator Milenial ini saya siap berbagi ilmu, wawasan maupun inspirasi untuk teman-teman. Sebelum saya lanjutkan, silahkan subscribe dulu videonya, oke? Dan berlangganan terus di channel Motivator Milenial, saya siap untuk sharing dengan teman-teman. Kali ini konten kita, saya ingin berpesan kepada banyak orang tua di luar sana. Ya, judulnya pesan seorang anak kepada orang tua, oke? Karena banyaknya anak yang ingin bersuara tapi dia tidak bisa bersuara karena memiliki orang tua yang diktator, merasa so benar, tidak menghargai pendapat anaknya, dan membuat anak tersebut bungkam dan menuruti semua kehendak orang tuanya saja. Untuk itu, saya ingin teman-teman menonton channel ini sampai habis, terutama orang tua muda, orang tua yang zaman sekarang banget, yang milenial, yang jiwanya masih fair, masih open minded, nggak seperti orang tua zaman dulu gitu, diktator. Dan saya ingin memutus mata rantai itu. Makanya saya ingin bersuara kepada teman-teman, jangan jadi orang tua zaman dulu. Untuk itu, pesan saya kali ini sangat penting. Yang pertama, poin yang ingin saya sampaikan, jangan pernah membentak anak. Karena apa? Karena anak itu, jika dibentak, dihardik, itu akan tertanam di alam bawah sadarnya selama bertahun-tahun, bahkan sampai dia dewasa. Dia mungkin akan tumbuh seperti layaknya manusia normal, baik-baik saja. Tapi siapa tahu mental dia bagaimana. Jadi amarah, hardikan, atau kata-kata kasar yang kita lempar kepada anak itu merusak memori dia jangka panjang. Ya, itu layaknya memory card yang kena virus, yang tidak bisa diinstal sama sekali, tidak akan pernah bisa hilang. Untuk itu, kepada orang tua, jangan pernah hardik anakmu sampai dia tidak bisa gitu melakukan hal yang ia inginkan. Mungkin sebagai orang tua kita hanya dapat menyarankan, tapi kita tidak bisa selalu memerintah. Untuk itu, jangan pernah mematikan kreativitas anakmu. Dan poin yang kedua, saya ingin menyampaikan, jangan hanya mengapresiasi seorang anak hanya karena prestasi. Itu tidak adil banget. Karena banyak anak yang tidak terlalu berprestasi, tapi kejujuran dia baik, dia sangat teliti atau dia disiplin misalnya, dan banyak kelebihan yang lain, banyak yang patut kita apresiasi dari itu. Tapi kebanyakan orang tua hanya mengapresiasi jika nilainya 10 misalnya, jika dia menang ikut perlombaan ini dan itu. Sementara di saat dia kalah, orang tua tersebut tidak terima gitu dan menyalahkan anaknya. Sementara mungkin anak tersebut karena jujurnya, dia mungkin tidak berprestasi seperti anak lainnya. Ya, untuk itu kepada semua orang tua di luar sana, saya ingin berpesan untuk mendengarkan channel ini, jangan pernah menjadi orang tua yang selalu merasa dewa gitu, merasa selalu benar. Dan poin yang kedua, support Anda menentukan segalanya. Saya ingin semua orang tua untuk selalu mensupport anaknya, apapun yang anak tersebut lakukan, selagi positif, selagi itu baik, dan itu hobi dia, itu yang ia senangi. Tugas Anda sebagai orang tua hanya mensupport dan mendukungnya. Dan jangan pernah untuk mematahkan apapun yang ia lakukan, karena itu sama aja kita mematikan kreativitas dia. Anak yang lahir ke dunia ini adalah titipan, dan pola asuh dan parenting tersebut menentukan segalanya. Dan support dari orang tuanya adalah jendela bagi kehidupan dia di masa depan. Dengan support orang tua, anak tersebut akan termotivasi, anak tersebut akan berkembang dan merasa ada power yang dia munculkan untuk dia bisa melakukan berbagai hal. Tanpa support, mungkin ia berjuang sendirian mampu, tapi tidak begitu kuat, dalam artian jiwanya rapuh dan lemah. Dan poin selanjutnya, sesekali anak tersebut butuh didengar. Terlalu banyak orang tua yang banyak berkata, banyak berbicara, tapi tidak ada yang masuk di kepala anaknya, karena terlalu banyaknya perintah-perintah tersebut. Jadi seolah-olah anak tersebut hanya seperti pesuruh, dan jarang sekali orang tua yang memahami anaknya. Untuk itu saran saya kepada orang tua zaman sekarang, silakan nonton di YouTube, ada filmnya I'm Not Stupid 2, dan di film tersebut semoga membuka mata para orang tua untuk bisa memahami anaknya dan lebih banyak mendengar. Karena banyak sekali terjadi miskomunikasi, sering terjadi mispersepsi seperti itu, dikarenakan orang tua jarang mendengar gitu. Orang tua hanya selalu berkata-kata, dan itu membuat otak anak tersebut lelah
dia nggak bisa gitu. Sesekali kita harus jadi orang tua yang demokratis, dalam artian kita menghargai pendapat anak, kita mendengarkan anak tersebut berbicara. Dengan demikian anak tersebut akan terbentuk kepribadiannya untuk menghargai pendapat orang lain, untuk mendengar cerita orang lain. Jadi dia tidak ego gitu di masa depan, dimana anak itu punya bakat dan talenta. Tidak layak dan tidak pantas orang tua menyebut anaknya bodoh, tidak punya masa depan, dan kata-kata yang membuat anak tersebut tidak maju, dalam artian kata-kata yang merendahkan dan mematikan potensi anak tersebut. Jika marah, orang tua selalu mengatakan mungkin anak tersebut tidak akan punya masa depan, anak tersebut terkutuk bahkan, dan banyak sumpah serapah yang dikatakan orang tua kepada anaknya. Itu not relevan. Kepada orang tua zaman sekarang, orang tua milenial, saya ingin berpesan, open minded, berpikirlah terbuka, jangan selalu merasa benar. Karena zaman sekarang masa depan itu digenggam oleh anak muda, anak yang kita lahirkan ke dunia. Dan jangan pernah sekali-sekali selalu merasa benar dan selalu menjadikan anak itu di bawah kaki kita. Mungkin benar surga di bawah telapak kakimu, tapi jangan mentang-mentang sebagai orang tua itu semena-mena, mentang-mentang surga di bawah telapak kaki ibu, jadi ibu semena-mena menginjak-injak anaknya. Itu saya tidak suka hal itu. Dan untuk itu saya ingin bersuara, menyuarakan semua suara anak di dunia kepada orang tuanya yang tidak bisa ia suarakan. Dan mungkin dalam hal talenta dan bakat, banyak anak yang punya potensi besar, tapi karena tuntutan dari orang tuanya dan bahkan dia tidak bisa memahami dirinya sendiri, bahkan anak tersebut kehilangan jati diri dia di masa depan. Dia tidak tahu arahnya, tujuan hidupnya, dan apa yang harus dia lakukan karena pola asuh tersebut. Jadi pola asuh dari orang tua itu sangat menentukan siapa anak Anda di masa depan. Jadi pesan saya ini sangat penting untuk teman-teman pahami. Semoga ibu-ibu muda, teman-teman saya yang mungkin sudah lebih dulu ya, saya belum, saya masih menjadi seorang anak. Dan untuk itu saya leluasa menyuarakan pesan ini kepada semua orang tua. Jangan semena-mena terhadap anak, karena itu titipan. Ini poin terakhir yang ingin saya sampaikan. Jangan pernah menjadikan anak impianmu yang tidak tercapai. Ya, seperti dia korban masa lalumu yang tidak pernah terpenuhi. Ya, dalam artian itu saya ingin berpesan untuk semua orang tua, jangan pernah menjadikan anak tersebut tuntutan ia harus memiliki impian dan cita-cita yang dulu tidak pernah kamu capai. Jadilah orang tua yang benar-benar care, peduli, dan memahami anak tersebut. Banyak orang tua yang mungkin di masa lalunya tidak bisa mencapai keinginannya, dan akhirnya setelah punya anak, dia berharap anak tersebut seperti inginnya. Itu tidak salah sama sekali, tapi tugas orang tua sewajarnya hanya menyarankan, bukan memaksakan kehendak. Dan itu tidak relevan, sangat tidak relevan banget. Karena anak tersebut punya kehidupannya sendiri, dia punya masa depannya sendiri. Mungkin banyak anak yang ia bisa memiliki kemampuan lebih di bidangnya, dia memiliki potensi besar dalam hal passionnya, tapi karena orang tua, dia selalu ambigu, selalu merasa ragu-ragu dengan cita-cita dan impiannya sendiri. Mungkin jika dia ingin A, sementara orang tuanya ingin B, dan selalu terjadi masalah di sana. Bukankah begitu? Mungkin anaknya ingin bisnis, orang tuanya ingin anaknya jadi PNS, atau anaknya ingin jadi pemain bola tapi orang tuanya ingin anaknya jadi pekerja kantoran. Banyak banget. Bahkan ada anak yang mampu menjadi musisi yang profesional, yang sangat berbakat, tapi cita-citanya tenggelam dikarenakan ambisi dan keinginan orang tuanya. Betapa banyaknya orang tua zaman dulu yang mengubur anaknya hidup-hidup. Ya, mengubur dalam hal bukan lahiriah ya, tapi imajinasi anak tersebut. Perkara anak dan orang tua itu tidak melulu soal aturan, tapi pengertian. Jarang sekali orang tua yang memiliki pengertian yang baik terhadap anak, dan sehingga terjadinya miskomunikasi tersebut yang membuat masalah antara ibu dan anak, seringkali begitu. Dan kepada anak,
bagaimanapun orang tua Anda, terimalah dan tunjukkan hal yang benar kepadanya. Jangan pernah melakukan hal yang buruk, kasar, dan tidak manusiawi terhadap ibu. Mungkin orang tua teman-teman mungkin kurang baik didikannya di masa lalu, tapi tugas kita sebagai generasi sekarang adalah memperbaiki pola asuh zaman dulu. Jangan sampai kita melakukan yang terburuk tersebut kepada generasi kita seterusnya. Untuk itu, silahkan teman-teman ambil positifnya dari channel ini, pesan saya. Dan jika ada mungkin komentar atau hal-hal yang ingin teman-teman sampaikan, silahkan curhat di kolom komentar ya. Saya siap membaca apapun isi hati teman-teman. Oke, saya ingin membacakan sebuah puisi Khalil Gibran yang berjudul Anakmu. Semoga dari puisi ini teman-teman bisa memetik hal yang tersirat di dalamnya. Mungkin saya tidak begitu mahir, tapi ingin saya sampaikan. Saya suka puisi dan suka menulisnya, tapi tidak mahir membacakannya. Oke, judul puisinya Anakmu. Anakmu bukanlah anakmu. Mereka putra-putri kehidupan terhadap dirinya sendiri. Mereka lahir lewat dirimu, namun tidak berasal dari kamu. Dan meskipun mereka bersamamu, mereka bukanlah milikmu. Kau boleh memberi cintamu, tapi bukan pikiranmu, sebab mereka memiliki pikirannya sendiri. Kau bisa memelihara tubuh mereka, namun bukan jiwa mereka, sebab jiwa mereka tinggal di rumah masa depan yang takkan bisa kamu datangi, bahkan dalam mimpimu. Kau boleh berusaha menjadi seperti mereka, namun jangan jadikan mereka seperti kamu, sebab kehidupan tidak bergerak mundur dan tidak tinggal bersama hari kemarin. Kau adalah busur yang meluncurkan anak-anakmu sebagai panah hidup. Pemanah mengetahui sasaran di jalan yang tidak terhingga. Ia melengkungkanmu sekuat tenaga. Agar anak panah melesat, biarlah tubuhmu yang melengkung. Di tangannya merupakan kegembiraan. Sebab seperti cintanya terhadap anak panah yang melesat, ia pun mencintai busur yang kuat. Oke, sekian dari saya, Motivator Milenial. Semoga channel ini menginspirasi teman-teman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.